Sebelumnya mohon maaf saya agak terlambat karena ada sedikit urusan. Selamat siang semuanya, salam sejahtera, assalamualaikum. Semoga semua sehat-sehat semua ya. Ini terima kasih sudah datang ke open house-nya LaSalle untuk jurusan course games jurusan Game Arts and Design. Perkenalkan, nama saya Romi Fauzi. Saya salah satu pengajar di jurusan Game Art and Design. Dan saya mengajarkan untuk materi 3D animation dan juga game development-nya untuk programming khususnya. Oke, mungkin saya akan share screen saya dulu sedikit ya. Jadi mungkin akan cerita sedikit. Tadi udah diceritakan sedikit slide-nya atau belum untuk Mas Katon? Belum, aku baru program game desainnya aja. Oke, kalau gitu. Oke ya. Saya share layar saya. Oke, mungkin sebelum saya men-share ini ya, Game Art and Design, saya akan memperlihatkan sedikit portfolio saya. Karena kan ada pepatah nggak kenal maka kata sayang. Dan mungkin untuk sedikit kualifikasi juga bahwa yang ngajar di LaSalle ini siapa gitu, apa yang sudah dikaryakan gitu ya. Oke, ini saya akan play. Jadi ini adalah kumpulan pekerjaan saya selama di game industry. Nah, ini ada game yang saya buat Android, bisa di-download sekarang. Alhamdulillah sudah download lebih dari 300.000 orang. Ini salah satu proyek yang saya kerjakan freelance ya, client service dari New York company-nya. Ini adalah sebuah tes yang saya kerjakan. Nah, ini adalah proyek yang cukup besar ya, klien Bentley dari London. Kita membuat AR untuk launching mobil terbarunya tahun lalu. Ini salah satu game yang saya bikin dalam development. Semoga kita lagi bisa share ini. Ini juga masih dalam development. Adalah salah satu game salah satu game awal-awal saya, game lama saya ya. Saya buat game ini dengan tujuan mempelajari pembuatan game. Oke. Jadi itu kira-kira kurang lebihnya apa-apa yang sudah saya pernah buat. Oke, nah ini ada sedikit materi untuk Game Arts and Design ya. Jadi saya akan menjelaskan program-program yang diajarkan dan potensi pasarnya juga gitu ya, potensi pasar dalam jurusan game ini gitu. Kan kalau orang mau kuliah game gitu kan mungkin ada yang mikir, oke, saya kuliah game, saya pengen bikin game, tapi potensinya apa gitu ya, potensinya gimana, kalau misalnya kita kuliah dan tapi ternyata nggak ada demand-nya, nggak ada potensi bisnisnya, ngapain belajar jurusan tersebut ya. Oke, nah ini saya mulai. Oke, ya, jadi saya salah satu pengajar untuk jurusan Game Design dan Development dan juga 3D Animation lecturer. Saya sudah menjadi 3D artist sejak tahun 2005 dan bergerak di game development semenjak tahun 2014. Mengajar di LaSalle dari tahun 2009 dan sekarang juga saya bekerja sebagai freelance Unity developer untuk sebuah perusahaan di London. Nah, kenapa Game Arts and Design? Mungkin tahu nggak ya kalau bahwa sekarang itu katanya ada sekitar 40 juta gamers di Indonesia sendiri. Tapi ini saya rasa udah lebih angkanya. Ini data tahun 2017 waktu itu. Dan pendapatan di game di Indonesia sendiri itu sekitar 9 triliun rupiah. Dan di tahun 2017 sendiri itu ada peningkatan sekitar 56% dari 9 triliun ini. Dan ada 122 game developer lokal yang terdaftar pada Asosiasi Game Indonesia di tahun 2017. Sekarang sudah lebih banyak lagi jumlahnya. Nah, jurusan game itu
kalau saya pribadi, kenapa jurusan game art and design? Karena emang cita-cita dari kecil. Jadi emang apa ya, passion ya, bener hasrat dari kecil kepengen bikin game kalau saya. Dan alhamdulillah tercapai. Jadi kasarnya saya kerja tapi melakukan hal yang saya suka. Kalau saya alasannya itu gitu ya. Memang nggak semua orang belum tentu passion di sini dan belum tentu orang bekerja sesuai passionnya. Itu sah-sah aja menurut saya. Kalau memang ada Kalau saya pribadi berpikiran kalau ada yang punya passion tertentu dan bisa dikaryakan sebagai pekerjaan, kenapa tidak, gitu ya. Nah, ini ada industri yang menarik, industri yang cukup baru ya, kalau dibandingin industri-industri yang lain, perbankan, misalnya kedokteran itu kan udah lama sekali ya, perfilman. Ini cukup baru, karena boomingnya itu kan di tahun 80-an. Sedangkan kalau film itu dari tahun 30-an, 20-an udah ada perfilman. Jadi umurnya masih relatif muda dibandingin industri yang lain. Dan di sini kita bisa mengekspresikan kreativitas kita. Dan juga mempunyai potensi market secara global. Game itu sekarang kan modelnya download ya, baik di handphone, di komputer itu semua download sistemnya. Nah, ini memudahkan kita untuk mendistribusikan game kita tanpa harus mengirim barang secara fisik atau komoditi fisik. Kalau kita jualan baju, jualan makanan, itu kita harus kirim. Mau tembus pasar global agak susah karena ada barrier atau ada rintangan di jalur distribusi. Nah, kalau game sendiri itu nggak ada di jalur distribusi karena begitu kita taruh game kita di sebuah server, katakan di Play Store atau di Steam, itu seluruh pemain dari seluruh dunia itu bisa akses game tersebut, tinggal download secara digital dan bisa dimainkan. Nah, mungkin sekarang bertanya-tanya, oke, bikin game. Terus dari game itu sendiri, bagaimana cara memonetize atau menghasilkan uang dari game tersebut? Karena kita lihat kan sekarang di game di Android atau di iPhone itu banyak banget yang gratis ya. Kalau gratis, developernya dapat dari mana? Jadi ada 3. Pertama premium games. Nah, premium games ini adalah model yang paling awal. Model standar game yang dijual. Kayak game-game zaman dulu, game Nintendo, konsol itu sampai sekarang, konsol itu dia game premium games namanya dijual. Nah, ini salah satu contoh premium games yang ada sekarang di Steam, namanya Stardew Valley. Mungkin ada yang tahu, mungkin enggak ada yang tahu, mungkin ada yang tahu, mungkin ada juga yang nggak tahu gitu ya. Nah, ini terjual sekitar 3,5 juta unit. Dan ini udah lebih sekarang. Ini karena data tahun 2017 2018. 3,5 juta unit dan menghasilkan sekitar 300 miliar rupiah. Yang bikin satu orang. Jadi dia dari hasil bikin game ini, dia menikmati sekitar 70% dari pendapatan ini. Satu orang ini. Dan orang ini adalah fresh graduate dari kuliah computer engineering di Amerika. Dan dia nggak punya pengalaman membuat game sebelumnya. Jadi dia langsung terjun buat game. Dan dia bikin game ini waktu itu pertama kali dia bilang, karena dia mau bikin portfolio. Waktu itu dia ngelamar kerja ditolak di mana-mana karena nggak punya pengalaman. Akhirnya dia bikin game untuk menunjukkan bahwa dia punya pengalaman bikin game. Ternyata gamenya laku dijual. Akhirnya dia nggak kerja sekarang. Nah, kalau ini game namanya Undertale. Ini juga besar sekali penjualannya ya, sekitar 2,6 juta kopi dan menghasilkan hampir 200 miliar rupiah. Yang bikin juga cuma satu orang. Toby Fox namanya. Nah, kalau cara memonetisasi uang berikutnya game, menghasilkan uang di game berikutnya itu adalah game gratis tapi ada in-app purchase di mana user itu bisa beli sesuatu di dalamnya, bisa beli item-item shop, misalnya skin. Kalau di game Dota ya, game Dota, game MOBA itu suka jual skin, atau kalau di game kayak Candy Crush dia jual power ups gitu. Nah, ini yang dijual di in-app purchase ini. Nah, sebagai contoh ini Clash Royale, ini yang download 100 juta. Besar sekali dibandingin game yang tadi ya. Tapi yang tadi berbayar, game premium. Jadi itu cukup besar. Kalau ini game gratis, sehingga orang gampang sekali untuk download. Tapi bisa menghasilkan sekitar 8 miliar rupiah per hari dari orang-orang yang in-app purchase itu. Jadi game Clash Royale sendiri ini, dia hanya mengandalkan dari penjualan-penjualan item virtual di dalam gamenya. Nah, kalau ini tahu ya, Candy Crush. Ini terkenal banget nih game dari tahun 2000
apa 2010 kalau nggak salah ya. Nah, ini di-download sudah sampai 500 pengguna, 500 juta pengguna, banyak banget. Ini salah satu game yang terbaik sampai sekarang, belum ada yang ngalahin dalam dalam artian quantity download. Dan waktu itu pada tahun 2018-2017 itu bisa menghasilkan sekitar 21 miliar rupiah per hari dari penjualan item di dalamnya. Karena segini banyaknya pengguna, kalau yang biasanya dari rata-rata statistik game ya, dari total pengguna itu yang beli-beli cuma 2% sampai 5% dari jumlah pembeli. Tapi bayangin kalau 500 juta pengguna, 10%-nya kan berarti 5 juta. Kalau 2,5%-nya berarti 1 juta, 1,2 juta. 1,2 juta tiap hari belanja di dalam Candy Crush itu bisa menghasilkan yang jumlah yang lumayan gitu ya. Wadaw banget nih, Sar. Jadi maksud saya di game arts ini potensinya gini. Saya nggak bilang mudah gitu ya. Semua industri akan pasti ada rintangan, pasti susah. Cuman kita lihat contoh-contoh yang tadi seperti Stardew Valley dan Undertale itu banyak sekali solo developer yang bisa berhasil akhirnya bisa pensiun muda kasarnya, atau dia nggak kerja, dia bikin game-nya seumur hidupnya gitu. Karena suka juga dan karena akhirnya dari penghasilan penjualan dia bisa hidup tanpa harus bekerja sama orang lain. Nah, yang terakhir adalah game yang benar-benar gratis, hanya iklan, free with ads ya. Nah, ini mungkin kalau saya kasih lihat pada tahu. Game ini nggak ada yang tahu kali, tahu banget ya, karena waktu tahun 2012-2013 itu booming banget waktu pertama kali ada. Nah, ini Flappy Bird sudah di-download lebih dari 50 juta orang waktu itu, dan waktu masih live, waktu masih tinggi-tingginya itu bisa menghasilkan 500 juta rupiah per hari. Dan hanya dibuat oleh satu orang ini, Don Nguyen. Waktu itu masih muda, umurnya sekitar 22 apa 23 gitu ya. Jadi bayangin, masih muda dia bikin game dan hasilnya seperti ini, sehingga ya dari penghasilan itu ya dia bisa berinvestasi di hal yang lainnya atau dia bisa mengembangkan game yang barunya. Dan ini adalah salah satu contoh game juga yang sukses dari Australia, dibuat oleh 3 orang. Nah, ini di-download sekitar 120 juta user ya, dan menghasilkan sekitar 130 miliar rupiah di 3 bulan pertama setelah launching, setelah gamenya dipublish. Waktu baru launching dalam 3 bulan bisa menghasilkan segitu. Nah, diciptakan oleh 3 orang ini, dan 3 orang ini hidup di kota yang berbeda, tinggal di kota yang berbeda di Australia. Jadi mereka kerjanya itu remote, pakai video chat gini kayak kita sekarang, kayak pandemi. Jadi sebelum pandemi mereka udah kerjanya sudah seperti itu. Dan mereka bisa kolaborasi menciptakan game Crossroads ini. Kalau ini adalah contoh game developer lokal, namanya Touchstone. Nah, ini kantornya ada di Kebon Kacang. Pada tahun 2014 itu bisa mengenerate sekitar 24 miliar. Jumlahnya jauh lebih kecil ya dibanding game-game yang tadi ya. Iya, karena ini game bukan karena perusahaan gamenya, tapi sebenarnya lebih karena pasarnya masih di Indonesia doang. Kalau dia coba merambah ke luar negeri, mungkin bisa lebih besar lagi. Cuman memang kalau untuk merambah ke luar negeri nggak semudah yang dibayangkan, karena di luar negeri sana juga banyak sekali pemain game developer yang udah established gitu. Tapi kalau kita bisa bikin game yang unik dan bisa istilahnya memikat pemain dari luar gitu, pemain dari luar bisa relate dari segi tema atau apa gitu ya, itu juga bisa menggait pemain dari luar, saya rasa. Jadi apa yang dibutuhin sebenarnya untuk mendevelop game? Nah, kalau menurut saya sih ya ini passion, dan ini berlaku untuk semua bidang. Jadi hasrat atau impian atau cita-cita, kemauan yang kuat lah intinya, itu membuat orang bisa menekuni suatu bidang. Misalnya contohnya saya kuliah di perfilman dulu. Jadi kuliahnya bukan game development, bukan animasi. Walaupun pekerjaan saya 3D animator dan game developer, tapi saya kuliahnya perfilman. Cuman emang karena dari kecil suka sekali komputer, sehingga 2 hal tersebut, game development sama 3D animasi, saya pelajari secara otodidak, alhamdulillah, dan akhirnya bisa jadi karir gitu. Kemudian berikutnya untuk opportunity karir yang tadi mungkin Mas Katon udah ceritakan ya. Tapi saya breakdown lagi, mungkin ada game designer. Game designer ini yang mendesain sebuah game, baik dari cerita, gameplaynya, genre itu
jenis game ya, misalnya platformer atau tembak-tembakan atau game sport atau game puzzle casual gitu ya. Nah, game designer yang mendesain. Gameplay designer serupa dengan game designer yang merupakan bagian tim dari game designer. Cuman kalau ini lebih fokus ke gameplaynya. Jadi ke apa ya istilahnya ke rules dalam sebuah game. Kalau kita main game Monopoly itu kan ada peraturannya ya. Kita lempar dadu, kita muter, nanti kita bisa beli properti, bisa bangun rumah, bangun hotel. Nah, gameplay designer itu nanti ngedesain detail untuk gameplaynya sebuah game kita. Kalau kita misalnya bikin game petualangan, oke petualangan. Nah, jagoannya kemampuannya apa saja, apa yang bisa dilakukan jagoannya, musuhnya bisa punya ability apa aja. Nanti untuk progressing naik level memakai jenis skema seperti apa. Nah, itu nanti gameplay designernya yang bikin. Terus sistem designer. Nah, kalau sistem designer ini lebih ke teknis ya, mengatur sistem dalam sebuah game. Seperti programmer dia nanti mengatur apa namanya algoritma-algoritma atau metode-metode gitu ya, paradigma yang dipakai dalam game development itu sendiri. Terus level designer, nah ini yang mendesain level. Nah ini biasanya ada desainer khusus. Apalagi game-game yang 3 dimensi ya, kayak yang open world itu level desainernya biasanya agak banyak. Scripter, nah scripter ini yang coding sih, programmer ya. Scripter itu programmer. Kemudian ini prototype designer untuk free to play. Nah, ini sekarang perusahaan-perusahaan seperti Gameloft atau Activision atau game mobile yang besar lainnya itu kayak Netmarble itu dia banyak cari prototype designer free to play gitu. Jadi biasanya prototype designer ini harus bisa membuat game dalam waktu singkat, misalnya sehari 2 hari. Tapi game masih prototype ya. Jadi gambarnya masih gambar pakai istilahnya pakai dummy atau pakai placeholder, pakai gambar yang temporary belum yang final. Cuman hanya untuk ngetes bahwa apakah game itu fun atau enggak. Jadi dia bikin sekitar 2 hari 3 hari dites. Kalau gamenya ternyata enggak seru, dirubah lagi mekanismenya. Tapi kalau nggak dapet serunya, akhirnya dia harus buang itu prototipnya, bikin prototipe yang lain. Sampai nanti kalau ketemu kira-kira prototipe yang seru, yang setelah dites di beberapa tim gitu ya, di beberapa user di tim seru, nah itu nanti akan digarap secara serius gamenya. Gitu. Kemudian production designer ini sebenarnya sih lebih ke kayak manajer ya, dia memanage produksinya. Jadi kayak budgeting, schedule, terus kemudian juga budget untuk distribusi budget misalnya ke programmer, ke artisnya, schedule hari-harinya berapa hari dan harus mempersiapkan waktu untuk lemburnya kalau ada revisi, juga untuk QA itu quality assurance untuk testing. Nah ini jadi ya produser lah, layaknya sebuah produser. Kemudian ada live ops designer. Nah, kalau live ops designer ini sebenarnya spesialisasinya membuat event dalam sebuah game berdasarkan tema liburan atau tema hari-hari raya yang ada. Misalnya lagi Lebaran atau lagi Natal. Nanti biasanya suka ada tuh event-event baru yang muncul di game kita, yang kalau game mobile tuh suka muncul. Misalnya, oh nih edisi Lebaran ada pertandingan ini, kompetisi ini, nanti edisi Natal atau edisi 17-an muncul apa. Jadi dia nanti akan mendesain event-event tersebut gitu. Dan kadang-kadang harus bisa juga mendesain sebuah gameplay yang baru dalam event tersebut sehingga nggak monoton, nggak bosen. Kemudian untuk yang suka main game, pengen kerjanya cuma main game doang, bisa jadi game tester. Cuman harus sabar. Kenapa? Karena game tester ini bener-bener literally bisa main game 8 sampai 10 jam sehari, game yang sama, bahkan dia bisa main game di level yang sama untuk cari bug, untuk cari error. Jadi harus betah. Kita kan kadang-kadang main game ya seru sih, tapi kan main game sejam 2 jam mungkin udah bosan pengen main game yang lain. Maaf. Saya kembali dulu. Nah, saya kembali ke sini ya. Jadi ya game tester itu. Game tester cukup kalau suka-suka, tapi kalau saya pribadi suruh jadi game tester saya bosan sih karena bisa berjam-jam untuk ngetes hal yang sama. Itu lumayan berat juga dan harus teliti sih untuk game tester ya. Cuman lumayan kalau suka ya bisa bekerja sambil main dan dibayar. Oke. Jadi kurang lebih ini career opportunities-nya dan di LaSalle semua ini diajarkan gitu ya. Kita punya untuk programming sendiri kita diajarkan ada sekitar
5 atau 7 ya, 7 kelas yang mengajarkan programming dari introduction sampai intermediate sampai advance, dan ada beberapa platform juga. Kita nanti akan menyentuh misalnya VR gitu ya, desktop atau konsol kan sama ya, kalau development desktop atau konsol itu sama, atau juga ada nanti ada development untuk mobile gitu. Kemudian untuk game designer sama gameplay designer, ini juga ada kelasnya, ada kelas game design, dan itu ada tiga kelas game design, 3 tingkatan dari intro sampai advance. Ada juga prototyping, kelas prototyping ada. Nah ini nanti dalam 1 semester bikin game sebanyak-banyaknya. Bisa 6 sampai 8 game yang simple, cari yang paling seru. Nanti yang seru, yang paling fun, yang dapat feedback paling fun dari rekan-rekan student lainnya, itu yang kita akan garap untuk semester berikutnya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini, level designer juga ada. Kemudian ada juga 3D bukan 3D animation sih, 3D asset ya. Jadi kita ada kelas 3D development, 3D asset development. Nah, 3D asset development ini mempelajari cara modeling, texturing, mempersiapkan model kita maupun model property, environment maupun karakter untuk dimasukin ke game engine. Nah, game engine yang kita gunakan saat ini Unity. Cuman jika student ingin mencoba game engine yang lain ya, silahkan, boleh. Cuman kita yang resmi kita gunakan adalah Unity. Kenapa Unity? Karena Unity sendiri itu dukungan dari industri IT itu sangat kuat. Dari Microsoft, dari Samsung, dari Oculus, PlayStation, itu hampir semua jenis konsol dan platform yang ada itu Unity bisa bikin. Jadi kita bisa bikin game untuk Android, untuk iPhone, untuk PS4, PS5 nantinya akan disupport, Switch gitu-gitu ya. Dalam satu engine tersebut. Jadi kita cukup bikin game sekali, kita bisa output ke beberapa platform yang berbeda. Tapi yang harus diperhatikan adalah hal-hal seperti spek dari game itu sendiri ya. Misalnya poligonnya, kalau game Android, poligonnya rendah, nggak mungkin game yang PS4 kita langsung ekspor ke Android, nggak bisa. Karena bakal nge-lag di Android, jadi harus dioptimisasi dulu. Cuman secara coding dan lain-lain itu cukup sekali. Jadi makanya sekarang game bisa launching barengan ya. Misalnya ada game baru itu bisa keluar di PS4, langsung di PC pun langsung ada. Kalau zaman dulu kan begitu keluar di konsol, di PC harus nunggu setahun 2 tahun baru ada di PC karena ada proses porting. Nah, kalau sekarang hampir nggak ada proses portingnya, sebentar sekali. Oke, jadi kurang lebih seperti itu kira-kira ya materi dari game art and design sendiri. Nah, sekarang mungkin kita mulai sesi tanya jawab ya. Gimana? Coba untuk Mas Katon, boleh dilanjutkan? Sebenarnya tadi kan baru tanya jawabnya sama aku nih, sama Katon. Boleh. Sama Katon. Nah, mungkin sekarang ini kan udah disampaikan beberapa nih sama Soromi. Bisa ayo teman-teman pakai fitur raise hand, nanti kalau misalnya udah aku izinkan unmute bisa di-unmute. Nah, jadi gini, Sir. Menarik sebenarnya, aku sih menarik banget sih sama game ini kan kayak jadi tadi ya sempat ada yang nanya tuh namanya Hilmi. Iya. Cuma di sini dia usernya unknown. Oke. Unknown user. Jadi namanya Hilmi tadi nanya, kalau misalnya mau bikin game kayak buat kayak PUBG atau Fortnite di handphone itu gimana bikinnya gitu. Terus aku sih jawabnya dengan seadanya sih sebenarnya. Ya. Kalau misalkan kau bikin game yang seperti itu, yang kompleks itu nggak bisa sendirian. Iya, gitu. Betul. Karena kalau misalnya sendirian jadinya nanti udah tua baru jadi itu gamenya. Bisa sebenarnya, mungkin sendiri bisa sih, tapi almost impossible ya. Mungkin bisa, cuman kan satu hal nggak ini juga sih, karena di Steam itu ada game yang kualitasnya bagus ya, first person gitu-gitu, dibikin sendiri. Cuman dia harus menguasai multidisiplin orang tersebut. Artinya dia bisa segi art, bisa siapin asetnya, bisa coding juga gitu. Nah, kalau kita nggak bisa salah satunya, udah pasti kita perlu bantuan orang lain gitu kan. Harus kerjasama gitu. Jadi kalau biar efisiennya sih, kalau misalnya bikin game tuh harus bikin tim ya? Atau biasanya sih tim. Tergantung konteks game yang seperti apa yang kita mau bikin ya? Iya, betul. Kalau game kayak yang di portfolio saya tadi, saya kasih lihat ada salah satu yang di awal-awal ya, bubur ayam itu yang di Android itu saya bikin sendirian. Tapi itu saya bikin sendirian dan itu benar-benar sendirian. Jadi artnya saya kerjain sendiri, saya gambar sendiri, programmingnya juga saya sendiri gitu. Hanya audio aja dibantu teman gitu ya.
Itu pun masih dibantu akhirnya audio, tapi audio sebagian juga saya kerjain sendiri gitu. Kalau game kayak PUBG gitu, mungkin saya insya Allah sih bisa juga bikin sendiri karena udah paham juga gitu ya, networkingnya juga udah pernah untuk bikin game yang multiplayer secara network gitu. Cuman bakal takes time, atau saya mungkin bisa aja beli aset karena aset itu banyak sekali dijual ya, aset-aset yang royalty free. Jadi kita beli, kita bisa pakai aset tersebut. Biasanya sih kalau saya pribadi untuk aset, saya lebih cenderung beli yang environment level ya, untuk aset lingkungan gitu ya, environment. Kalau karakter saya prefer bikin sendiri. Kenapa? Biar unik. Karena kan kita kalau bikin game itu kan yang kita jual itu kan karakternya ya, protagonisnya, antagonisnya. Kalau aset karakternya kita beli, itu takutnya nanti ada orang lain yang pakai aset yang sama. Jadi mirip gitu, nggak unik. Gitu. Jadi kalau karakter baiknya bikin sendiri, ataupun kalau mau beli aset nggak apa-apa, tapi dimodifikasi. Cuman kan akhirnya kalau modifikasi kan harus ngerti 3D-nya juga. Nah kalau bisa 3D kenapa nggak bikin sendiri aja karakternya? Dari awal. Iya. Nah tapi kalau aset environment beli masih nggak apa-apa tuh, karena kan kita bisa beli aja tema yang generic, misalnya kita beli hanggar, atau kita beli tema-tema yang sci-fi, cyberpunk gitu ya. Nah itu kan nanti banyak banget propsnya. Nah itu kita bisa layout berbeda-beda, dan kalau mau rubah kita cuma bisa rubah warna teksturnya, kita rubah lightingnya, warna lighting segala macam. Itu nanti udah beda. Jadi kalau ada developer lain yang pakai aset yang sama, outcome-nya pasti akan beda. Karena tiap orang itu nanti kan dia punya sense of art yang berbeda-beda ya. Jadi pada saat mereka si developer A melayout dan melighting jadinya seperti yang A, kalau yang developer B dia layout dan lighting jadinya seperti B. Jadi nanti orang nggak akan bisa bilang bahwa itu aset yang sama gitu. Gitu. Itu kalau misalkan bikin game juga, ya. Sebentar. Ya, yang join lagi. Oh ya, mesti dipindah ya. Ya nggak apa-apa. Nah, itu kalau misalkan bikin game juga tuh kita harus kan misalnya kayak tadi tuh Soromi kemarin game bubur ayam Rush. Yeah. Nah itu bikin hak paten juga tuh. Oh, enggak sih. Saat ini saya belum hak patenin sih. Karena kemungkinan game yang di istilahnya copyright-nya dibajak itu kan game-game yang bener-bener apa ya, yang udah besar, user base-nya udah terkenal banget gitu ya. Dan hak paten itu agak tricky. Kenapa? Hak paten itu gini. Misalnya saya mendesain sebuah karakter. Katakan saya bikin sebuah game kayak Mario dan booming gitu ya. Ada orang pengen bikin yang mirip. Dia comot konsepnya mirip, tapi mungkin dia bikin nggak pakai topi, dia bikin nggak brewokan, warnanya dibedain dikit. Pokoknya udah beda 20% aja beda. Itu saya udah nggak bisa tuntut. Gitu. Kita nggak bisa bawa perkarakan itu gitu. Jadi orang kayak misalnya Mobile Legends. Mobile Legends itu kan booming banget ya. Nah, tapi sebelum Mobile Legends ada itu ternyata sudah ada game yang namanya League of Legends di Amerika. Nah, ternyata Mobile Legends itu niru banget League of Legends. Sampai karakter-karakter itu mirip banget. Tapi begitu diperkarakan ke pengadilan, League of Legends, company-nya namanya Riot Games, itu nggak bisa menang. Kenapa? Karena Mobile Legends tahu, dia bedain 20% aja, udah nggak bisa dituntut. Aman nih. Iya, gitu. Jadi kalau buat di industri ini, menurut saya sih hak patenin sih, tapi kita nggak bisa rely banget ya. Dalam artian intinya hak paten itu buat gini, kalau ada misalnya kita bikin game yang booming, ternyata game kita dipakai nih buat merchandise, plek-ketiplek gitu, nah itu bisa kita perkarain. Atau kalau misalnya kayak judul gamenya gitu, sorry baru saya. Judul pun bisa, tapi to certain degree lah, nggak bisa full gitu ya. Kayak dulu Candy Crush Saga, itu Candy Crush itu dia sempat mempatenkan saganya, tapi ternyata nggak bisa, nggak boleh gitu kan. Kenapa? Karena saga itu kan bahasa Inggris yang umum. Tapi Candy Crush Saganya sendiri, the whole terms Candy Crush Saga, dia boleh patenin, tapi saganya doang nggak bisa. Gitu. Dan itu sebenarnya agak nyebelin sih kalau sampai ada company yang segitunya memprotek itu, terus orang lain jadi nggak bisa pakai kata yang umum lazim, itu sih nggak simpatik sih kalau menurut saya sih, mendingan nggak usah deh kayak gitu ya. Kalau cari uang sampai segitu amat, ya intinya sih kita bikin game. Kalau gamenya bagus, gamenya fun, yang nggak usah khawatir masalah copyright. Orang bisa niru tapi belum tentu bisa bikin se-fun gitu. Nah, jadi yang penting
Yang penting gamenya fun dulu aja gitu, nggak usah khawatirin copyright. Kalau saya gitu. Justru kadang mungkin kayak gini ya, Sir, kayak misalkan ini kayaknya mirip sama game yang pernah gue lihat deh, misalnya kayak gitu, bu malah jadi rebranding lagi nggak sih, Sir? Jadi orang malah nyari nge-search lagi yang aslinya itu seperti apa belum sih? tentu sih, karena Yang nyari zaman sekarang di internet ya, banyak banget hal, terlalu banyak. Orang lihat mirip tapi dia nggak inget yang aslinya, dia bingung juga, namanya kan keyword kan. Harus nyari apa gitu kan. Menurut saya sih biarin aja lah. Itu anggap aja pujian lah kalau sampai ada yang niru game kita, atau ada yang make artnya game kita, anggap aja itu pujian gitu ya. Gitu. Rezeki nggak akan ketuker lah. berarti emang benar-benar baik lagi ke diri masing-masing ya. Iya, Kalau betul. misalkan Nggak, hak paten saya setuju. Maksudnya kalau mau bikin produk dan emang ternyata dari awal, karena ngurus haki juga nggak terlalu ribet sebenarnya dan nggak terlalu mahal. Tapi memang dia harus diperpanjang. Sistemnya kalau nggak salah per tahun kan, per tahun harus diperpanjang. Jadi kalau misalnya memang bisa dan ada yang ngurusin sebagai tim atau sebagai kantor mau menjaga intellectual property-nya, menurut saya bagus, itu sebaiknya dilakukan gitu ya. Jangan dinantikan. Kalau saya pribadi kan untuk Bubur Ayam Pras, karena saya perorangan bukan PT, saya pikir nggak apa-apa lah gitu ya. Dan belum se-booming itu juga, walaupun banyak yang download, tapi kemungkinan ditirunya kecil sekali lah gitu. Oke deh. Nah, teman-teman gimana, ada yang mau tanya-tanya lagi sama Saromi nih? Kalau mau nanya dari segi desainnya juga nggak apa-apa kok, misalnya pembuatan aset, model, nggak cuma programming aja, atau kalau tertarik teknisnya gimana, itu nggak apa-apa, tanyain aja silahkan. Saya coba jawab sebaiknya, insya Allah. Nah, Mas, saya mau tanya. Iya. Nah, untuk desain gamenya sendiri itu biasanya pakai softwarenya apa aja ya? Oke. Desain game itu tergantung nih, gamenya 2 dimensi atau 3 dimensi. Karena kalau 2 dimensi atau 3 dimensi udah pasti beda. Tapi untuk 2 dimensi, mungkin saya ceritain semuanya aja ya. 2 dimensi itu banyak sekali software-nya, cuman yang paling terkenal dipakai itu Adobe Photoshop biasanya. Tapi balik lagi, kalau misalnya gamenya pixel art, ada juga yang pakai Adobe Photoshop, ada yang pakai Access Sprite namanya. Kalau 3D, banyak banget. Cuman yang paling terkenal itu 3 setahu saya. 3D Studio Max, Maya, sama Blender. 3 itu yang dipakai di industri biasanya. Nah, yang 2, 3D Studio Max sama Maya itu berbayar dari Autodesk ya. Dan agak mahal, kalau nggak salah hampir 2 juta sebulan yang kita harus bayar tuh. Subscription-nya ya, berlangganan. Kalau yang ketiga, Blender itu gratis, open source. Nah, itu bisa di-download, langsung bisa pakai. Saya sendiri sekarang pakai Blender, saya beralih dari 3ds Max, sekarang Blender, dan di Lasal kita juga untuk 3D game arts and design kita pakai Blender. Gitu. Nah, oke. Sama yang itu tadi kan ada yang free game in app purchase ya. Iya. Nah, berarti kayak yang biasa kita main kayak story itu kan ada yang episode pertamanya gratis tuh. Iya. Yang lainnya bayar gitu. Bisa, betul. Tapi kalau itu istilahnya ya sebenarnya sih secara konsep itu in-app purchase gitu ya. Cuman biasanya lebih disebut DLC, tapi sama, itu transaksi virtual. Jadi kita beli konten baru ya, beli episode baru gitu, nanti bisa lanjutin story-nya, atau biasanya misalnya game story-nya udah tamat chapter 1-nya tapi ada chapter 2-nya. Nah, itu dijual terpisah bisa. DLC, lebih tepatnya disebut DLC. Nah, itu juga salah satu bentuk in-app purchase. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya yang lainnya? Silahkan, jangan malu-malu. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ya, Sir. Oh ya. Gimana? Saya kan masih maksudnya itu dalam masih sekolah SMA, Pak. Iya. Tapi ingin dan suka itu bagian desain, dan suatu saat ingin bisa juga bikin game kan. Untuk saya, adakah channel YouTube atau tutorial yang bisa jadi patokan untuk selagi mengisi waktu sekolah ini, Pak? Sebelum masuk ke banyak sekali. Banyak sih kalau itu ya.
banyak bingung juga mulai dari mana ya. Cuman kalau untuk Unity sendiri mungkin saya akan rekomendasikan yang namanya Breakis. Itu bagus dia, lengkap dan lumayan bagus. Penjelasannya nggak bertele-tele gitu. Menarik lah untuk ditonton kalau yang Breakis itu. Tapi dia lebih ke programming ya, programming Unity ya. Kalau untuk desainnya saya sendiri kurang tahu di YouTube di mana karena saya jarang buka channel desain di YouTube ya. Karena udah lama kerja sebagai 3D artist jadi udah nggak istilahnya udah nggak ngulik 3D lagi gitu karena udah bisa gitu ya. Cuman kalau Unity kan saya belajar di tahun 2013-2014 ya. Jadi konsumsi belajar online-nya malah banyakan untuk Unity-nya saya. Oh, baik Pak. Oh iya Pak. Ya. Dari mana bagusnya dimulai? Maksudnya itu dari tentang apa yang harus dimulai pertamanya? Ya pasti sih kita kalau mau mulai pertama ya cari materi yang basic dulu. Materi-materi introduction. Biasanya judulnya for beginners. Misalnya Unity for beginners atau Blender for beginners. Nah, kalau nemu materi itu coba aja ditonton dan langsung dipraktekin. Jadi kalau emang ada step by step tutorialnya langsung coba diikutin. Kalau bisa sambil di pause play. Jadi satu step kita play, kita lihat, kita ikutin. Satu step kita pause, habis itu kita ikutin, nanti kita play lagi, lanjutin, pause. Jadi benar-benar step by step kita ikutin. Kenapa? Kadang-kadang orang banyak juga yang nonton videonya di awal nonton dulu semuanya, oh bisa nih, pas nyoba lagi udah males dia nonton ulang, rewind segala macam kan. Nah saya pikir nonton aja dari awal, ikutin langsung stepnya biar nggak bosan. Oh iya. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Oke tadi Nanti Mas tadi Edwin ada tuh dari Mas Edwin benar. Iya. Nah ya, Sir. Iya. Mau nanya nih kan ntar kan pastinya ada belajar tentang yang programming, ada yang di art gitu kan ya. Ntar belajarnya itu ada kita pilih atau ntar satu paket ya? Enggak, satu paket. Jadi emang dapat. Jadi artnya dapat, programmingnya dapat. Tapi programmingnya sih sebenarnya sih kalau saya pribadi nggak usah khawatir sebenarnya programmingnya karena programmingnya nggak kayak computer engineering. Kita benar-benar belajar algoritma, matematika, aljabar dan relasinya ke coding segala macam. Enggak seperti itu. Lebih ke practical. Lebih ke istilahnya kita belajar library-nya Unity itu sendiri gitu ya. Bagaimana cara menggunakan komen-komen dari Unity sehingga kita bisa menjalankan fitur-fitur Unity, misalnya menggerakkan karakter, deteksi tubrukan koin, scoring segala macam. Jadi lebih ke praktikal untuk bikin gamenya. Dan cenderung student saya tuh di awal saya perhatiin ya yang sebelumnya yang sekarang udah lulus gitu ya, pada takut programming. Begitu ketemu programming pada ketakutan. Tapi begitu saya ajarin setengah jalan dan mulai mengerti, mereka ternyata nggak seserem yang dibayangkan dan bisa gitu. Karena pada dasarnya programming sendiri yang kita ajarkan sebenarnya sih lebih ke logika ya, bukan matematiknya, bukan menguatkan matematik. Kenapa? Karena justru fungsi-fungsi matematik semua udah dibungkus dalam fungsi-fungsi yang ada dalam programmingnya. Jadi kalau kita mau hitung sudut atau apa itu nggak perlu ngitung lagi, tinggal panggil functionnya ntar dia langsung ada hasilnya kayak gitu-gitu. Jadi udah disiapin semuanya sama library-nya Unity-nya sendiri gitu. Cuman yang agak sulit tuh bukan sulit sih, tapi agak teka-teki lah istilahnya ya, itu mengatur logikanya biar gamenya berjalan sesuai yang kita mau. Nah itu sih, itu butuh logika aja, butuh ngulik aja sih. Oke, makasih Sir. Sama. Nah Sir, ya ini aku yang mau nanya nih yang kau ini. Jadi kan kalau misalkan main game nih, terus ada yang ngebug itu biasanya masalahnya di mana Sir? Ya kalau bug pasti namanya pikiran orang yang nggak bakal ada yang sempurna. Jadi bug itu gini, bug itu jadi programming itu sebenarnya ada dua error ya. Di dalam programming itu ada dua error. Ada yang namanya syntax error, ada namanya logical error. Nah kalau syntax error itu enak. Kenapa? Begitu ada error syntax itu ketahuan. Unity-nya nanti bakal bilang, ini di script yang ini baris segini ada error. Errornya apa dikasih tahu sama dia? Kurang koma, kurang titik misalnya, kurang apa, salah gitu ya. Itu dikasih tahu. Nah itu kan kita tinggal benerin. Nah kalau satu lagi logical error, itu secara sintaks atau penulisan itu nggak ada yang salah. Jadi kodenya dianggap valid. Tapi begitu kita mainin, kok nggak sesuai yang kita mau. Ada bagian-bagian yang nggak jalan. Misalnya playernya bisa nembak. Tapi ternyata pas di play, kodenya udah bener, kok nggak bisa nembak.
Nah, itu harus kita cari tuh. Nah, bug itu biasanya kayak gitu. Bug itu biasanya logical error yang nggak kedetek sama si developer. Jadi developer mainin dengan cara dia memainkan karena dia yang bikin gamenya, dia tahu persis step-stepnya, dia mainin, dia tes, dan dia ngerasa, oh ini udah oke kok, nggak ada bug nih gitu ya. Ternyata misalnya dengan dia mainin dengan cara A gitu ya. Begitu dia launching, dia publish, ada yang beli main dengan cara B yang sedikit berbeda sama programmer ini. Nah, ternyata dengan cara B ini ada bug yang programmer ini nggak pernah tahu dan nggak pernah lihat. Nah, itu biasanya terjadi bug seperti itu. Nah, nanti biasanya kalau ada bug, user lapor, begitu dapat laporan, developer bisa cek tuh dengan metode dia coba. Dari laporan itu metodenya seperti dia coba. Nah, begitu kalau ketemu, nah itu nanti bisa diperbaiki. Habis itu biasanya keluar update-nya. Oke. Oh, jadi gitu ya caranya. Bug itu cuma logika aja sih, logika error pada tingkat logika di programming ya, di codingnya. Itu seru banget sih. Karena kan Katon sendiri kan juga suka banget main game nih, Sir. Iya. Kadang kalau misalnya yang ketemu yang ngebug itu ya kadang lucu juga, kadang yang kesel juga gitu kan. Bahkan saya kemarin aja main gamenya bikinan Square Enix ya, yang bikin Final Fantasy itu. Salah satu RPG saya mainin itu, dia ada ngebug, saya baru nyadar tuh pas lagi main, loh kok ini ada singa musuhnya, biasanya di ground itu nyangkut di atas pohonnya, muter-muter gitu. Masih bisa terjadi sih, tapi itu nggak game breaking ya. Maksudnya bug itu kan ada yang ngeganggu ya, dalam arti gamenya ngehang, nge-crash, nah itu ganggu. Kalau ini gamenya nggak crash, nggak hang, kita bisa main. Oh ya udah, nggak apa-apa sih kayak gitu. Jadi buat lucu-lucu. Iya, lucu-lucu. Kadang-kadang saya screenshot, kalau udah gitu saya screenshot, saya posting di Twitter gitu kan. Gitu aja gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Gimana teman-teman? Atau kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya-nanya lagi, mungkin di luar dari konteks kayak misalkan di sharing section kita ini, kayak misalnya mengenai biaya, terus mengenai pendaftaran, promo segala macam, itu bisa kontak ke aku aja langsung di nomornya di layar kalian ini, atau aku tulis di sini. Untuk informasi di aku WA juga available. Itu aku udah taruh di chat Microsoft Teams ya teman-teman. Nah, jadi itu menurut aku ini tambahan ilmu banget sih kalau misalnya kalian mau memulai dunia game yang pasti masuk Lasal. Belajarnya masuk Lasal karena dari sini dari yang kalian lihat tadi kan untuk ilmunya juga sangat fun juga teman-teman. Karena apalagi terus kerjanya itu with passion ya Romi ya di game. Kerja with passion itu dream job ya Sir? Tergantung ya pasti lah, kalau passion ya iya ya, cuman kan kadang-kadang ya kita harus realistis juga sih. Kalau emang passionnya nggak bisa buat kerja ya jadiin hobi aja, jadiin side activity ya. Kita kerja something else yang kita suka juga gitu ya kadang-kadang. Atau yang kadang-kadang belum tentu kita suka, tapi bukan kita nggak suka ya, kita jago di situ juga, bisa juga sesuatu yang kita jago itu belum tentu sesuatu yang kita hobi, tapi kita enjoy, nggak apa-apa juga gitu. Yang penting kerja sih yang kalau bisa sih yang enjoy ya, karena kalau kerjanya nggak enjoy itu setiap hari kayak siksaan, mau pergi kerja atau mau berangkat atau mau kerja itu kayak berat banget gitu. Tapi kalau kita enjoy kan ya kita menanti lah, belum tentu passion sih memang gitu ya, tapi sesuatu yang kita suka aja sih gitu. Yeps. Kira-kira teman-teman ada yang mau tanya lagi untuk sama Soromi ini? Untuk ini sorry ya, mungkin sedikit informasi juga. Untuk engine yang kita gunakan ini ya, Unity ya. Saat ini juga banyak sekali company-company yang cari dari luar, biasanya freelance, baik freelance atau full time secara remote. Kenapa? Karena kalau mungkin yang pernah lihat VR sekarang ya, banyak banget VR, eksperimen VR, AR,
perusahaan-perusahaan pun udah mulai pakai VR atau AR untuk macam-macam, untuk kegiatan promosi, activation, atau buat edukasi. Bahkan sekarang itu banyak sekali mereka butuh programmer ini, Unity developer ini. Jadi kesempatan untuk kerja dari mendapatkan proyek-proyek dari luar negeri juga insya Allah banyak sekarang gitu ya. Apalagi kalau kita nguasain dua-duanya, misalnya kita nguasain Unity atau Unreal gitu ya. Unreal ini game engine satu lagi yang kompetitornya Unity. Nah itu kesempatan kerjanya dari luar cukup banyak gitu. Selain kita bikin game sendiri ya. Kerja dari hobi, bisa kerjanya nggak usah keluar dari rumah, tinggal depan komputer pribadi. Iya, kalau kerjanya remote ngocor terus ya, Sir. Dari rumah, kerjanya di rumah, kan remote, kan dari luar negeri. Jadi kita nggak perlu keluar, asal ada koneksi internet. Paling tiap hari biasanya meeting sama mereka, habis itu udah kerja. Nanti kita paling laporan aja apa yang sudah dikerjakan gitu-gitu. Dan itu experience yang menurut aku sih happy banget sih. Happy banget. Seru sih kerja sama. Saya juga kan alhamdulillah berapa kali sempat kerja dengan perusahaan yang dari London tadi ya. Itu setiap kali kerja itu timnya bervariasi orang-orangnya. Kadang-kadang ada yang dari Polandia, ada yang dari Brazil, ada yang dari Jepang gitu. Jadi kenalan juga dan nambah link lagi ya, Sir ya. Nambah link juga jadi terus ya ada project jadi networking lagi lah. lu sama gue lagi gitu. Ya pastinya sih gitu. Saya kan sejauh ini alhamdulillah udah 5 proyek sama mereka kan. Satu proyek rata-rata bisa 2 bulanan gitu. Waduh. Tuh. Kalau misalnya aku dari awal langsung terjun ke sini sih, waduh, mantap banget ya. Saya kan baru terjun aja umur berapa tuh di game dev ya? Tahun 2014, berarti umur 31. Baru mulainya. Sebelumnya lama di animasi, bikin animasi buat periklanan gitu-gitu ya. Buat film, lama di situ gitu. Akhirnya pas mulai nyentuh Unity, wah ini cita-cita lagi kecil nih. Ya udah saya dalamin aja, coba deh sambil jalan, sambil kerja, sambil saya pelajarin. Alhamdulillah bisa jadi kerjaan juga sekarang. Iya, memulai apalagi kan ini rata-rata teman-teman kita yang ikut sharing session ini di open house Lasal kan masih muda juga nih. Iya. Masih belasan, ada yang 20-an. Mau mulai dari sekarang sangat nggak salah kan? Enggak. Saya juga kalau misalnya bisa mulai dari umur 20-an, saya mungkin emang dulu mulai di animasi, saya akan pilih, oh ya game aja. Tapi dulu saya takut programmingnya. Gitu. Jadi dulu waktu saya salah satu yang takut sama programming dulu. Jadi saya makanya jadi animator awalnya. Sekarang karena udah tahu. Desain. Ternyata pas saya penasaran, saya ulik-ulik, wah ternyata nggak seserem itu, kenapa nggak dari dulu gitu ya. Tapi ya itu emang namanya jalan hidup ya, nggak perlu disesalin. Jangan takut untuk memulai. Tapi dengan begini sih, dengan tahu kalau coding itu sangat fun gitu ya, nggak nggak seserem itu gitu, nggak serem. Tapi ini saya nggak bisa mengeneralisir juga bahwa itu fun ya. Karena bakal ada yang suka coding, bakal ada yang sebel coding. Jadi kalau emang sekiranya ternyata setelah belajar dan nggak nemu fun-nya, ya jangan dipaksain. Oke, fokus di desainnya, fokus di art-nya nggak apa-apa, fokus di art side-nya nggak apa-apa. Karena dibutuhin juga gitu. Iya, Equally ada dibutuhin lah opportunity-nya, Sir ya. Iya. Jadi modelernya aja, jadi 3D artisnya. Kalau kita 3D artisnya canggih, itu tiap-tiap game AAA ya bisa dipanggil kita untuk di-hire jadi modelernya mereka gitu. Iya, betul. Terus seru banget sih. Tinggal dicari aja sukanya di mana, dalemin. Nah, kalau bisa suka di situ, udah dalemin. Kalau bisa jadi yang excellent, jadi spesialis di situ gitu aja. Tuh. Oke, thank you banget Soromi atas waktunya udah join di sini bareng-bareng kita sharing sessionnya. Menurut Kak Ton menarik banget ya, Sir, buat ilmu yang tadi disampaikan sama Soromi. Semoga kepake nih sama kita juga. Amin. Termasuk aku. Iya, ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah hadir ya untuk mendengarkan saya ngoceh. Semoga bisa menjadi paling nggak jadi apa ya, jadi insight buat kita semua, buat kalian yang sedang mencari potensi-potensi industri gitu ya, yang baru apa gitu ya, gitu. Oke, mungkin dilanjutkan lagi Mas Katon. Yeps, mungkin kalau dari aku, kalau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung WhatsApp aja ke aku, atau mungkin kalau misalnya ngomong di sini masih malu-malu, nggak apa-apa. Nanti langsung WhatsApp aja ke aku untuk nanya soal biaya kuliah, terus promo segala macam. Kita apalagi kan di sini lagi ada promo, Sir. Promonya itu limited nih hari ini aja untuk potongan uang pangkal dan uang kuliah.
Kayak gitu. Sip, sekali lagi thank you banget buat udah yang udah datang teman-teman semuanya dari berbagai daerah. Thank you banget udah meluangkan waktunya di virtual open house yang pertama kali yang diadain sama Lasal. Semoga kedepannya kita bakal better lagi buat teman-teman. Kalau ada masukan juga boleh feel free aja ketika info ke aku kalian next open house maunya kayak gimana kayak gitu. Yang jelas thank you sekali lagi. Selamat siang dan semoga Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, thank you semua. Kalau ada yang mau tanya-tanya, ke chat aja.